akan menjelaskan mengenai konsep negara, yaitu ada negara hukum, kekuasaan, dan kesejahteraan. Yang pertama, konsep negara hukum. Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata. Norma objektif tersebut harus memenuhi syarat dan dapat dipertahankan oleh ide hukum. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum. Dilakukannya secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi dan memenuhi tuntutan akal budi. Berikut ini adalah unsur dan ciri dari negara hukum. Yang pertama yaitu hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut. Yang ketiga, pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keempat, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahnya. Kemudian ciri-cirinya, kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Kemudian kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. Kemudian ketiga, berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin hak asasi manusia. Keempat, menuntut pembagian kekuasaan. Itu adalah negara hukum. Kemudian lanjut ke negara kekuasaan. Mengenai konsep negara kekuasaan tidak bisa lepas dari konsep negara hukum. Misalnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum dilakukan amandemen jelas disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Itu sebagai contoh. Pengertian negara kekuasaan sebagaimana dimasukkan dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dengan kata lain, negara kekuasaan identik dengan pelaksanaan kekuasaan negara yang dilakukan berdasarkan atas kehendak penguasa atau pemerintah, di mana penyelenggaraan kekuasaan yang bersifat terpusat atau sentralistik. Perbedaannya dengan negara hukum adalah negara yang dimana penyelenggara kekuasaan dan pemerintahnya didasarkan oleh hukum. Dengan kata lain, hukumlah yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Jadi berbeda karena di negara kekuasaan intinya para penguasa dan pemerintah yang bisa seenaknya mengatur dan menentukan apa yang bisa diperbuat dan tidak diperbuat oleh negara. Kemudian lanjut ke negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalankan kehidupan yang layak. Istilah ini secara umum bisa dicakupkan berbagai macam organisasi ekonomi dan sosial. Sosiolog yang bernama Marshall mengidentifikasi negara kesejahteraan sebagai gabungan negara demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme. Para pakar menaruh perhatian khusus pada cara Jerman, misalnya Britania Raya, dan negara-negara lain mengembangkan sistem kesejahteraannya secara historis. Negara-negara kesejahteraan ini meliputi negara Nordik seperti Islandia, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Mereka menerapkan sistem yang dikenal dengan istilah model Nordik ini sebagai contoh. Kemudian Esping dan Anderson mengobrolkan sistem negara kesejahteraan paling maju menjadi 3 kategori, yaitu demokratik sosial, konservatif, dan liberal. Negara kesejahteraan memerlukan transfer dana dari negara ke jasa-jasa yang disediakan, misalnya layanan kesehatan dan pendidikan. Dana tersebut berasal dari sistem pajak dan sering disebut sebagai contoh ekonomi campuran. Perpajakan semacam itu biasanya meliputi pajak pendapatan yang lebih besar bagi orang-orang yang berpendapatan tinggi. Itu disebut pajak progresif.
Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara penduduk yang kaya dan penduduk yang miskin. Berdasarkan 3 konsep negara yang sudah dijelaskan sebelumnya, kelompok kami menyepakati bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara hukum secara konstitusional sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun terdapat perbedaan penggunaan istilah tersebut, yaitu pada saat sebelum dilakukan amandemen dengan setelah dilakukan amandemen. Sebelum dilakukan amandemen, dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Sedangkan setelah dilakukan amandemen, dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut dapat kita lihat secara jelas dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik mandiri, di mana kemandirian tersebut dapat terlihat dalam penerapan konsep ataupun pola negara hukum yang dianut. Konsep yang dianut oleh Indonesia didasarkan pada Pancasila. Kemudian terdapat pula beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu seperti dalam bab 10 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Setelah itu juga terdapat dalam pasal 28 ayat 5 yang menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa negara yang berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas. Di antaranya adalah bahwa setiap tindakan atau perbuatan, baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undang yang sudah ada sebelum tindakan tersebut dilakukan, atau dengan kata lain didasarkan dengan peraturan yang berlaku. Bahas mengenai ciri-ciri dari negara hukum itu sendiri. Yang pertama, negara hukum itu mengutamakan hukum tertulis. Jika di Indonesia, contohnya seperti undang-undang. Yang kedua, tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, terdapat asas oportunitas, yang artinya tindakan penguasa bisa menyimpang dari undang-undang yang berlaku jika ada sesuatu yang mendesak dan demi kepentingan rakyat. Yang keempat, sistem negara hukum ini biasa dianut oleh negara dengan sistem hukum Eropa kontinental, contohnya seperti Indonesia. Dalam mencampuri kepentingan rakyat, pemerintah dibatasi oleh undang-undang. Jika ada perselisihan antara pihak pemerintah dengan rakyat, diselesaikan melalui peradilan administrasi. Lalu, saya akan menjelaskan 4 jenis pokok negara hukum menurut Julius Stahl. Yang pertama, perlindungan HAM. Yang kedua, pemisahan kekuasaan. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan undang-undang. Dan yang keempat, ada peradilan administrasi. Iya, selanjutnya saya akan berbicara mengenai konsep negara hukum yang dianut Indonesia. Konsep negara hukum Indonesia sendiri yaitu Restat, yang bisa diartikan pembatasan kekuasaan negara oleh hukum, oleh W. Friedman. Selanjutnya, Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa ada 4 ciri negara hukum Restat. Yang pertama itu adanya perlindungan HAM, yang kedua adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan, yang ketiga itu adanya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, yang keempat itu adanya peradilan yang bebas. Dan di Indonesia sendiri ciri-ciri tersebut telah terpenuhi. Yang pertama itu Indonesia mempunyai undang-undang dasar yang tertera dalam pasal 28 mengenai perlindungan HAM. Yang kedua itu di Indonesia sendiri kekuasaan dibagi menjadi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan yang ketiga itu peraturan ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah. Jadi pemerintah menjalankan tupoksinya berdasarkan peraturan. Yang keempat itu adanya peradilan yang bebas. Jadi MA membawahi beberapa peradilan tertentu seperti peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan-peradilan lainnya. Kemudian implementasi dari konsep negara hukum di Indonesia dapat dilihat dari penyelesaian-penyelesaian kasus yang ada di negara ini. Seperti jikalau di kasus narkotika, kita dapat melihat pada kasus yang menjerat artis Jennifer Dunn, di mana terdakwa dikenai pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35, kemudian pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian juga dikenai pasal 127 ayat 1 huruf A
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kemudian di kasus seperti pembunuhan dan perkosaan yang terjadi di Banyuwangi beberapa tahun yang lalu, terdakwa dikenai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, kemudian juga pasal 338 KUHP dan pasal 385 ayat 3 KUHP Jo pasal 285 KUHP dengan ancaman maksimal itu hukuman mati. Dan apabila kita melihat pada kasus suap atau korupsi, dapat dilihat pada kasus PLTU Riau 1 yang dimana menjerat Sofian Basir dan terdakwa dikenai pasal 12 huruf A atau B dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian dikenai juga pasal 56 ayat 2 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah amandemen, disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Penerapan konsep negara hukum di Indonesia itu dijalankan tanpa berpatokan kepada konsep-konsep negara hukum yang ada di dunia. Untuk mengukur sejauh mana Indonesia sudah menerapkan konsep negara hukum ini, perlu untuk mengutip perkataan John Patton Simatupang. Sebagaimana terwujudnya negara hukum yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya dapat terrealisasikan bila seluruh penyelenggaraan pemerintahan atau negara sudah berdasar kepada kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi. Maka dari itu perlu juga untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum dan dijalankan secara konsisten. Nah, apabila melihat dari proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, ada banyak kendala yang terjadi karena ketidaksesuaian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Contohnya adalah masyarakat yang tidak mau taat dengan hukum, dan juga penegak-penegak hukum yang masih menyalahgunakan kekuasaannya. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya kasus suap di Indonesia, juga kasus korupsi dalam pemerintahan di Indonesia. Aspek atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di suatu wilayah. Yang pertama adalah sarana dan prasarana, yang kedua adalah mental penegak hukum, yang ketiga adalah budaya hukum dalam masyarakat, dan yang keempat adalah aspek filosofis dari hukum itu. Setelah melakukan pengamatan, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah mental penegak hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran masyarakat akan budaya hukum. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum, serta beberapa orang yang menerima suap. Selain itu, masyarakat juga seringkali menyogok para aparat hukum agar bisa lolos dari jeratan sanksi yang diberikan. Sunshine on my Sunday best. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around and